Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفينا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى وقل رب زدني علما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghadirkan kita di majelis yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan keimanan, dalam keadaan kita diberi taufik oleh Allah taala melaksanakan salat subuh berjamaah, kemudian berzikir pada Allah setelah salat, dan paling afdalnya zikir adalah zikrul ilm, adalah menghadiri majelis ilmu, mengalahkan majelis-majelis yang lain. Kenapa demikian? Karena dengan ilmu seseorang akan tahu fadilah zikir apapun. Dia tahu fadilah sholawat, dia tahu fadilah la ilaha illallah, dia tahu fadilah baca Quran. Bahkan dengan ilmu dia mengerti adab membaca zikir itu. Dia mengerti bagaimana menjadikan zikirnya berkualitas di sisi Allah Ta'ala. Sehingga yang paling afdol di dalam majelis zikir adalah majelis ilmu. Itulah beruntung orang-orang yang dia diberitahu oleh Allah Ta'ala akan paling afdolnya dari sesuatu yang baik, sehingga dia memilih yang afdal itu, dan cukup bagi dia dengan senangnya dia dengan majelis ilmu menjadi tanda bahwasanya dia termasuk daripada orang-orang yang dikehendaki kebaikan untuk dirinya. Alhamdulillah, sebelum kita melanjutkan tentang pembahasan daripada beberapa syarat berjamaah, maka sedikit kita mundur sebentar, kita bahas tentang hukum berjamaah itu sendiri. Hukum berjamaah untuk sholat Jum'ah hukumnya adalah fardu ain. Artinya fardu ain di sini kalau tidak niat gak niat bermakmum bagi makmum, gak niat berimam bagi imam, maka gak sah sholat. Karena itulah kalau orang ketinggalan sholat berjamaah, maka nggak boleh dia mengqadha sholat. Ketinggalan sholat Jumat, nggak boleh dia mengqadha Jumat, tapi dia mengqadha duhur. Dan minimal seseorang itu mendapatkan rakaat di dalam Jumat itu minimal 1. Jadi kalau ada orang ketinggalan 1 rakaat, maka dia mendapat Jumat masih. Tapi kalau dia kurang dari 1 rakaat dapatnya, seandainya imam sudah i'tidal rakaat kedua, dia baru datang, maka silahkan dia niat usolli fardhul jum'ah rakaataini ma'muman. Tapi habis imam salam, dia nambah 4 rakaat, bukan 2. Karena dia enggak mendapatkan minimal rakaat, yaitu 1 enggak dapat dia. Sama dengan pas imam rukuk. Imam rukuk, dia kemudian takbir, rukuk kedua ini, takbir dia. Pas dia rukuk, imam i'tidal, maka orang seperti ini enggak dapat rakaat. Sehingga imam salam, dia nambah 4, bukan nambah 2. Kenapa? Karena minimal orang mendapatkan Jumat kalau dia dapat 1 rakaat. Tapi juga enggak boleh dia langsung, ya sudah saya niat sholat fardu zuhur aja, karena enggak sah juga Jumatan saya. Enggak boleh.
dia wajib niat sholat Jumat tanpa menyebutkan rokaat. Ya. Karena sebagaimana yang sudah kita ketahui, dalam berniat itu menyebutkan rokaat hukumnya sunnah. Tapi kalau salah maka bisa membatalkan. Usolli fardhul maghribi arba rokaatin, batal dia. Coba dia nggak ngomong arba rokaatin, sah dia. Karena hukum menyebutkan rokaat dalam niat sunnah. Tapi kalau menyebutkan salah bisa batal. Ya. Dalam hal ini Jumat juga sama. Yang wajib dalam niat sholat Jumat cukup usolli fardhul Jum'ah ma'muman. Walaupun dia itu dari awal ngikut, disunahkan saja 2 rakaat itu, tidak wajib. Tapi kalau seandainya dia ini wajib 4 rakaat karena ketinggalan hampir 2 ya, saya nggak bilang tinggalan 2. Artinya dia nggak dapat 1 kayak tadi kasusnya, maka dia jangan nyebutkan rakaat ini. Kalau dia nyebutkan rakaat ini dia batal. Kenapa batal? Karena sholat dia bukan 2, dia 4. Dan nggak boleh juga dia mengatakan usolli fardhul Jum'ah arba rakaatin, karena nggak ada Jumat 4 rakaat. Terus kayak apa Ustaz? Nggak usah nyebutkan rakaat. Langsung aja usolli fardhul Jum'ah ma'muman. Nah, sehingga dalam hal ini kata ulama, nawa bila sholat bila nawa. Dia berniat Jumat tapi sholatnya bukan Jumat. Dia sholat duhur tapi niatnya bukan duhur. Ya, dia sholat duhur tapi niatnya bukan duhur, nggak boleh. Dan dia sholat Jumat tapi niatnya bukan dia niat Jumat tapi sholatnya bukan Jumat. Nah, ini untuk kasus orang yang terlambat tadi. Nah, kemudian ada kalanya hukum berjamaah itu fardu kifayah, dan ini hukum aslinya. Itu untuk apa? Sholat fardu selain Jumat. Mulai subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Ini mengadakan sholat berjamaah hukumnya fardu kifayah. Maksudnya kalau ada satu kampung tidak diadakan sholat berjamaah di situ, apalagi kalau sudah ada masjidnya, ada musolanya kosong dalam satu waktu, maka semua laki-laki baligh yang ada di sekitar musola atau masjid itu mendapatkan dosa. Karena itulah resiko bangun ya harus memakmurkan. Sekarang di Grogot ini ya itu dihitung-hitung di Grogot masjid dan musola itu hampir 470-an, hampir 500. Satu pasir masjid dan musola itu hampir 500. Masya Allah, saking banyaknya. Tapi orangnya itu juga. Itulah dalam hal ini membangun ya harus memakmurkan. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Ma min salasatin fi qaryatin." Tidak ada 3 orang laki-laki dewasa dalam satu desa, ya satu kampung. La tuqamu fihimul jamaah, tapi nggak ada yang mengadakan berjamaah, padahal 3 laki-laki situ ada. Illastahwada alaihimus syaiton, kecuali kampung itu dikuasai setan. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan harus ada yang mengadakan berjamaah. Bahkan dalam suatu hadis Nabi SAW, beliau bersabda, "Laqad hamamtu an amura bihatab fayuhtatab." Sungguh aku sangat ingin menyuruh sebagian sahabat untuk mengumpulkan kayu bakar. Thumma amuru nas. Kemudian aku menyuruh salah seorang dari kalian, faya umman nas, dia jadi imam pengganti aku. Thumma ukhalifu ila buyutin ila rijal lam yashhadu shalah. Kemudian aku bersama beberapa orang ketika masih diadakan sholat itu, aku keluar ke rumah para laki-laki yang enggak hadir sholat.
fa uharriqu alaihim buyutahum, dan aku pengen membakar rumah mereka biar hadir berjamaah. Di sini menunjukkan, kata ulama, Nabi nggak sempat melakukan, tapi pengen Nabi, pengen biar orang-orang itu hadir berjamaah. Sehingga kata ulama di sini menunjukkan fardu kifayah. Ada fardu kifayah untuk menghidupkan berjamaah bagi laki-laki. Bagi laki-laki. Bahkan ada suatu hadis Nabi bersabda, la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak sah sholat tetangga masjid kecuali di masjid. Artinya 5 waktu. Nah, gak sah di sini maksudnya bukan gak sah sholatnya, itu gak sempurna dia punya sholat. Dan ini selain udzur ya, kalau ada udzur ya lain. Kalau ada alasan yang dibenarkan syariat ya gak masalah. Ini bagi orang yang farighul udri, yang gak ada udzur. Nah, sehingga dalam hal ini hukum orang sholat sendirian kayak apa Ustaz? Sah. Kenapa? Karena berjamaah itu bukan sesuatu yang fardu ain untuk 5 waktu, tapi fardu kifayah, seperti orang sholat jenazah. Kalau yang penting ada yang sholat jenazah, yang lain gak wajib. Yang penting ada 2 orang, imam dan makmum dalam salah satu musola atau masjid, yang lain sudah gugur dosanya. Karena yang penting jamaah sudah dihidupkan. Dengan dalil apa? Dengan dalil Nabi SAW bersabda, sholatul jamaah khairun min sholatil fadhi bisab'in wa ishrina darajah. Sholat berjamaah itu lebih baik dari sholat sendirian dengan 27 derajat. Kata ahli hadis mengatakan di sini Nabi mengungkapkan dengan lebih baik. Berarti sholat sendirian juga baik. Karena itulah dibandingkan. Oh ini baik berjamaah. Sendirian ya juga baik, tapi yang lebih baik berjamaah. Menunjukkan apa? Sendirian tidak salah. Kalau salah, tidak mungkin Nabi mengatakan berjamaah lebih baik. Ya, nggak mungkin Nabi membandingkan antara keburukan dan kebaikan. Oh ini lebih baik, nggak mungkin. Ya baik, buruk selesai. Tapi tidak, Nabi membandingkan dua-duanya ini berarti baik. Cuman yang lebih baik berjamaah. Dan juga tidak ada para sahabat itu mengingkari orang-orang yang sholat sendirian. Tidak ada yang mereka ingkari. Maksudnya kalau itu suatu kemungkaran, suatu dosa, pasti mereka ingkar. Tapi mereka tidak ingkar, menunjukkan tidak masalah. Tapi yang paling utama berjamaah. Nah, kemudian ada kalanya berjamaah itu sunnah. Kapan itu? Yaitu di sholat-sholat yang disunnahkan berjamaah. Contoh sholat tarawih, idul fitri, idul adha, istisqa, ya, sholat khusuf, gerhana matahari dan bulan. Itu sholat yang sunnah berjamaah. Artinya kalau sendirian boleh Ustaz? Boleh, sah. Sendirian boleh. Nah, kemudian adapun sholat yang tidak disunahkan berjamaah, maka tidak disunahkan berjamaah. Hukumnya enggak sunnah. Kalau berjamaah pun boleh, tapi enggak ada pahala. Contoh tahajud berjamaah, boleh, tidak ada larangan. Tapi pahala sama aja. Sendirian sama berjamaah enggak ada bedanya. Duha berjamaah sama aja itu, karena nggak ada perintah untuk duha berjamaah, itu nggak ada. Ya, qobliyah berjamaah ya silahkan, tapi pahalanya sama, sendirian pun sama, berjamaah pun sama. Ya, kecuali ada faktor lain. Contoh untuk mendidik. Kalau untuk mendidik ini kalau sendiri sholat duha nggak ketahuan siapa yang sholat siapa yang enggak. Nah kalau berjamaah kita bisa tahu siapa yang enggak ikut. Ini untuk pendidikan mereka biar membiasakan sholat duha. Nah dari sisi mendidik itu dia dapat pahala, bukan dari sisi berjamaahnya, dari sisi mendidiknya. Ya. Nah kemudian ada kalanya haram tapi sah, haram tapi sah, haram tapi sah. Kapan itu? Ketika sudah mau habis waktu, dia bisa sholat sendirian. Tapi tidak nunggu berjamaah saya Ustaz.
Ya. Pas imamnya muncul, temannya muncul atau mau jadi imam atau imam, sholatnya waktunya habis. Harusnya dia memaksimalkan waktu sholat itu mumpung masih ada 5 menit sebelum terbit matahari seandainya. Dia bisa untuk sholat sendirian subuh dan itu lebih bagus bagi dia karena dia sholat di waktunya. Kalau dia keluar waktu hanya untuk berjamaah, dia dosa. Karena masuk dalam firman Allah, fawailul lil musallin. Celaka untuk orang-orang yang sholat. Yang kayak apa? Alladzina hum an sholatihim sahun. Yang mereka lalai sampai mengakhirkan sholat dari waktunya. Ini nggak lain lagi, ini sadar mau habis waktu. Cuman karena nggak ngertinya dia akan agama, dia nganggap afdolnya jamaah walaupun keluar waktu. Padahal bukan afdolnya lagi, nggak boleh berjamaah kalau luar waktu. Harusnya dia sholat di waktunya walaupun sendirian. Nah, kalau seandainya dia sholat di waktunya sendirian, tahu-tahu sudah keluar dia masih dalam sholat. Nah, maka bagi makmum yang orang yang datang ini bisa dia berjamaah di belakang orang yang sholatnya separuh sudah di luar waktu itu. Ya. Nah, kemudian ada kalanya berjamaah itu haram dan gak sah. Sudah haram gak sah lagi. Kayak apa? Kalau melanggar aturan berjamaah. Contoh, ya, imamnya banci, makmumnya laki-laki, haram dan gak sah. Ya, imamnya perempuan, makmumnya banci, haram dan gak sah. Ya, imamnya perempuan, makmumnya laki-laki, haram dan gak sah. Gak sah itu. Nah, kalau anak-anak Ustaz, anak-anak itu tidak apa-apa karena melatih mereka berjamaah. Imamnya ibunya sumpama. Terus ada anak mungkin umur 6 tahun, 7 tahun, baca Fatihah aja belum lancar, ya sudah dia ikut aja. Sehingga ini bukan berjamaah tapi bentuknya bentuk jamaah. Bentuknya jamaah. Ya, bukan berjamaah secara khusus. Imamnya banci, makmumnya banci juga. Ini juga enggak sah. Ya. Yang sah itu imam laki-laki, makmum siapapun itu sah. Imam banci yang sah makmumnya hanya perempuan. Makmum laki, makmum banci enggak sah. Kalau imamnya perempuan, makmumnya harus perempuan. Itu yang sah itu. Selain itu tidak sah. Ya, ini hukum di dalam berjamaah. Nah, kemudian kita bahas beberapa syarat berjamaah yang lain, ya. Di antaranya adalah makmum itu mengerti gerak-gerik imam. Makmum harus paham gerak-gerik imam. Mau dengan melihatnya langsung atau melihat makmum yang di depannya yang bersambung dengan imam atau dengan mendengar suara imam. Yang penting dia ngerti. Ini imam lagi ruku, lagi sujud, dia ngerti. Nah, maka di sini tidak sah kalau makmum itu nggak paham apa yang dikerjakan imam. Contoh nih, ya, ini makmumnya maaf buta, ya. Pas imamnya pakai mic dia ngerti. Pas imamnya mic-nya mati lampu, kayak apa ini? Mati lampu, dia nggak dengar. Ini imam lagi ngapain nih? Hukumnya wajib niat mufaraqah. Niat pisah dari imam dan dia menyempurnakan sholatnya sendiri. Ketika dia melihat ini kayaknya nggak bisa ini, dia memperhatikan nggak bisa mendengar atau melihat gerakan imam, maka tidak bisa. Ya. Nah, karena itulah kalau di jamaah-jamaah yang besar itu disunahkan ada namanya muballigh. Muballigh ini yang menyampaikan takbir ya dengan suara yang lebih keras sehingga yang ujung-ujung dengar. Artinya kalau cuma mic cukup aja.
Pakai mic itu sudah cukup. Bayangkan zaman dulu yang mana kadang-kadang Nabi itu makmumnya sampai puluhan ribu makmumnya. Ini kayak apa taunya ini? Ya, itu pakai mubalik bisa. Nah, kemudian syarat selanjutnya, makmum itu harus bisa sampai kepada imam. Dia harus bisa sampai kepada imam tanpa membelakangi kiblat. Tanpa membelakangi kiblat. Artinya, kalau dia nggak bisa sampai kepada imam, maka nggak sah. Contoh, ya, imamnya di ruang tamu. Seandainya kiblatnya itu ngarah ke pintu, ya. Nah, terus makmumnya di dalam kamar. Di dalam kamar. Kamarnya tertutup, batal. Dan ini sering terjadi saya lihat, ya, itu di jamaah umroh. Jamaah umroh yang mungkin yang gaibnya nggak paham juga atau ngikutin fikih orang Mekah. Ya, orang Mekah gini ngikut juga karena di pondasi di Indonesia nggak kuat pondasi fikihnya. Sehingga dia ngikut-ngikut fikihnya. Memang di Saudi itu, di Mekah itu, kalau imam baca Quran, satu Mekah dengar. Tapi itu bukan menjadi alasan yang di hotel boleh ngikut yang di Masjidil Haram. Karena apa? Karena penghalangnya banyak, Pak. Kadang-kadang kita sholat di lobi aja dulu, lobi nggak sah. Karena dari lobi hotel ya ke Mekah itu banyak belokan dia. Kecuali kalau ini penuh. Dari sana itu penuh orangnya. Ini enggak, kosong. Sehingga dalam hal ini dia nyampe ke imam itu rata-rata dengan membelakangi kiblat nggak sah. Apalagi di kamar dia. Hanya pakai modal live streaming di TV. Itu kelihatan imamnya suaranya di sini. Nggak sah. Berapa lift yang penghalangnya lift, penghalangnya tembok banyak. Sehingga dalam hal ini penting. Mending kalau mau aman, bikin jamaah sendiri di lobi. Karena kebanyakan hotel di Mekah nggak ada musolanya. Nggak ada sini musola. Ya. Kita disuruh ikut aja sholat di Masjidil Haram, mumpung di sana. Ya betul. Tapi masalahnya kalau yang males, dia di lobi aja sholatnya. Tapi ngikutin jamaah yang di Mekah. Ini di Masjidil Haram, nggak sah. Kalau mau sah, bikin jamaah sendiri di lobi. 5 orang, 6 orang, tapi dipastikan sah. Kalau yang ini, sebagian besar ulama bilang nggak sah. Nggak tahu kalau madhab yang lain. Kalau sebagian besar bilang nggak sah. Kenapa? Karena makmum nggak bisa nyampe ke imam. Dia harus belok-belok sini lagi. Ini sana, nggak nyampe. Ya, berapa bangunan yang harus dia seberangin untuk nyampe ke imam. Ya, beda kalau Anda ada di pelataran. Di pelataran itu nyambung di pelataran itu. Walaupun polisi itu nyegat, nggak boleh masuk, sudah waktu adzan ini nggak boleh masuk, di sini aja sholatnya. Nyambung itu, nggak apa-apa sampai. Jumatan pun nggak masalah. Tapi kalau sudah di lobi hotel, jarak 100-200 meter, ini kalau nggak nyambung, nggak sah. Ya. Atau seandainya seperti di sini, ya. Seandainya sini bukan masjid, seandainya bukan masjid nih. Imam sini. Terus ada yang sholat di situ di balik tembok sini. Dia bisa nyampe imam harus mundur dulu. Bukan mundur, berbalik kiblat dia. Berbalik kiblat dia. Dia kalau nyampe imam kiblat enggak sah. Yang sholat di balik tembok sini enggak sah, sama tembok sini enggak sah. Ya. Kenapa? Karena menuju ke imam dia harus membalik kiblat. Beda kalau pintunya di sini. Kalau pintu di sini, yang sholat sini sah semua. Atau tadi yang di balik tembok situ sah, karena dia ke imam nggak perlu membelakangi kiblat. Dia lurus saja, tinggal geser ke kanan masuk dia. Tapi kalau yang di sini tidak sah, karena dia pasti membelakangi kiblat.
ketika nyampe ke imam. Ini tidak ada istilahnya, Ustaz kan kalau mundur bisa, enggak bisa. Ini maksudnya ini aturan kalau dia itu ke imam, itu aturannya bagi kiblat. Nah, ini hukumnya tidak sah. Ya. Nah, termasuk kalau ada ruangan di rumah, ruangan sekat seumpama. Ya. Modelnya apa, gambarnya itu kamar itu. Seandainya apa namanya? Agama ini gini lah. Ruangan perempuan nih. Di ruangan perempuan, ya, saya sampai lihat itu. Nah, seandainya ada yang sholat di situ, ya, terus dia ini bisa nyampe ke imam dengan belakang kiblat karena depan tertutup rapat, ya, sini ada gerak, ada ininya apa celahnya. Nah, dia bisa ke imam itu dengan belakang kiblat dulu. Ini nggak sah, ya. Apalagi kalau tempat perempuan ini nutup rapat semua, nggak ada tempat akses untuk masuk. Walaupun dia tahu gerakan imam, ngerti dengan suara, tapi aksesnya untuk ke imam nggak bisa, maka nggak sah. Sama seperti sebagian musola itu saya lihat, ya, untuk pagar itu full dari tembok sini ke tembok sana full, nutup rapat, ya. Dan jamaah perempuan hanya bisa masuk lewat pintu depan saja, nggak ada pintu lain. Di sini nggak sah perempuannya. Kenapa? Karena dia nyampe ke imam, nggak bisa nyampe, ketutup. Siapa yang bisa nyampe? Ya, nah ini penting karena nggak hanya dengan suara. Contoh lagi nih, kalau seumpama ruang ber-AC, ya, Jumatan ruang ber-AC, banyak jamaah yang di luar masjid. Tapi pintu ditutup. Karena kalau dibuka AC nggak terasa, Ustaz. Yang di luar bisa nggak sah. Yang di luar bisa nggak sah. Kenapa? Karena mereka nggak bisa nyampe ke imam. Tahu, iya tahu. Tapi nyampe enggak. Ya, nyampe enggak. Nah, ini hukumnya bisa nggak sah. Ya. Walaupun dalam hal ini masih diperselisihkan. Apakah pintu itu dikunci apa enggak. Kalau pintu dikunci, sepakat semua ulama nggak sah. Kalau nggak dikunci, bisa dibuka, ada yang mengatakan sah. Ya, cuman dalam kitab Bajuri, jangankan pintu, kelambu aja, tirai, itu kalau nutup full, bisa nggak sah. Padahal tirai gampang, tinggal disibak saja bisa. Tapi enggak, tirai hukumnya sama dengan pintu. Nah, ini di dalam hukum bagaimana apa namanya berjamaah itu makmum harus bisa sampai. Contoh lagi seandainya apa namanya tingkat, ya, rumah tingkat, ya, ada rumah tingkat. Terus imamnya di sini nih, ya, banyak makmumnya di sini dan di atas. Nah, tapi tangganya sebelah situ. Tangganya bukan sebelah sini, tapi sebelah situ. Jadi makmum atas kalau mau ke imam dia berbalik arah dulu, batal di atas. Nggak sah, karena dia nyampe ke imam berbalik kiblat. Tapi kalau di sini dia punya tangga, nah, tanpa bagi kiblat dia nyampe ke imam. Nah, ini kalau bukan masjid. Kalau masjid aman. Kalau masjid, ya, walaupun nyampe ke imam dengan membelakangi kiblat kayak gini nih. Ayo coba sampai lihat tuh. Ini makmum perempuan, pasti ke imam belakang kiblat dia. Karena tempat keluar masuknya aksesnya di belakang bukan di depan. Kalau aksesnya di depan aman aja, musola masjid sama. Aman. Tapi ini aksesnya dia masuk keluarnya jamaah perempuan itu dari belakang. Nah, yang sini kalau nggak masjid nggak sah. Ya. Nah, Ustaz, bagaimana biar sah? Ya kasih akses ke depan. Sekiranya cukup satu orang keluar masuk. Cukup satu orang keluar masuk. Kasih akses ke depan. Buka sedikit bagian pojok. Itu sah semua. Yang belakang perempuan sah semua. Nah, ini apa? Sebagian syarat ini banyak yang apa? Kurang ngerti. Ya, kurang ngerti. Kayak itulah apa
kalau bisa, kalau seorang itu mau menerima imam ya, misalnya orang itu, masjid itu, kalau membuka pendaftaran imam, yang dites cuman bacaan dan hafalan. Ya, ya apa hafalannya sudah 30 juz kapan enggak? Bacaannya nanti ditesnya itu dia suruh jadi imam beberapa hari. Kalau cocok makmum diterima, Masya Allah. Padahal ada poin penting yang wajib untuk diketahui. Apa? Ngerti fikih sholat. Imam itu paling penting ngerti fikih sholat. Kalau cuman bacaan, itu kelebihan. Bacaan bagus, hafalan itu lebihan. Artinya walaupun gak ada hafalan, dia cuman hafal Al-Fatihah sama Al-Ikhlas sah jadi imam. Ya, walaupun suaranya mungkin tidak bagus, tapi bertajwid, bacanya bertajwid, sah jadi imam. Tapi kalau nggak ngerti fikih bisa nggak sah. Kalau nggak ngerti fikih bisa nggak sah. Nah, sehingga tapi masalahnya satu saat apa? Yang ngetes fikih nggak ada. Dari pihak masjid yang mau ngetes fikih nggak ada masalahnya. Nah ini sehingga kekurangannya di situ. Ketika terjadi perkara-perkara yang mungkin perlu ada ilmu tambahan lebih dalam, itu bingung. Imamnya bingung, makmumnya juga tambah bingung. Karena tadi nggak ada yang ngerti. Karena itulah disebutkan di dalam hadis termasuk tanda-tanda kiamat, ya 50 orang yang sholat di masjid itu tapi nggak ada yang diterima. Kata ulama, loh kenapa nggak diterima? Sementara fadilah berjamaah itu walaupun nggak ada yang khusyuk, itu diterima karena mereka berjamaah. Kata apa disebutkan dalam pembahasan penjelasan syarah hadis itu, karena satu pun nggak ada yang sesuai rukun dan syaratnya sholatnya. Sah itu diterima itu kalau sah. Ya kalau nggak sah ya batal. Nah itu yang menjadikan 50 sholat tapi 50 orang yang sholat nggak diterima semua. Karena nggak sesuai fikih. Ibarat kata itu kita di lumbung padi kelaparan. Tempatnya sholat itu masjid. Tapi tidak ngerti sholat kan repot akhirnya. Orang yang di masjid tapi tidak ngerti cara sholat. Ini bagaimana? Karena lumbungnya ini lumbungnya ibadah. Tapi tidak ngerti ibadah repot lagi. Nah, itu seperti itu ya. Nah kemudian di antara syaratnya juga makmum itu ya tidak boleh nggak ngikut imam di dalam suatu sunnah yang nggak pantas kalau dia nggak ngikut. Ya, memang nggak semua sunnah wajib diikuti. Imam angkat tangan, Allahu Akbar. Kita nggak wajib ngikutin angkat tangan imam. Ya, imam takbir waktu ruku, Allahu Akbar. Kita nggak wajib ikut takbir. Ya, sunnah-sunnah yang seperti itu kita nggak wajib ikut. Tapi ada sunnah-sunnah yang kita kalau nggak ikut kurang pantas, kurang etis. Seperti apa? Tahiyat awal. Sunnah. Tapi kalau imam tahiyat awal, jangan nggak ikut sampean, ikut. Kunut. Kunut itu kalau imam kunut, makmum harus ngikut walaupun nggak angkat tangan. Angkat tangan sunnah lain ya. Amin, angkat tangan sunnah lain. Tapi berdiri menyamai imam dalam gerakannya itu wajib. Walaupun ini kunut sunnah. Tidak boleh dia langsung sujud sementara imamnya lagi kunut batal dia. Sujud tilawah. Sujud tilawah, imam sujud tilawah. Makmum jangan, saya nggak tahu baca imam baca apa ini. Sujud aja sampean. Saya nggak sujud batal. Nah, kadang makmum terlalu kritis. Ini baca apa tadi? Kayaknya nggak ada sajadahnya. Sujud aja sudah. Kalau sudah imam sujud aja sudah. Ya, termasuk sujud sahwi. Sujud sahwi itu sunnah, nggak wajib. Tapi kalau imam sujud sahwi, sampean nggak usah mempertanyakan ini kesalahan imam apa kalau sujud sahwi ini. Ikut aja. Kalau anda tidak ikut batal.
Kalau Anda tidak ikut, batal. Ya, imam sujud sahwi, kita tidak ikut, kita batal. Ya. Tapi kalau imam melakukan sesuatu yang disunahkan sujud sahwi, tapi dia nggak sujud, Anda nggak perlu sujud. Jangan Anda sok-sokan sujud juga. Ini imam salah kok nggak sujud. Cuman boleh bagi makmum yang ngerti imam itu melakukan perkara yang mensunahkan sujud sahwi, tapi dia nggak sujud, boleh makmum tuh sujud. Tapi kalau sahwinya imam, makmum, ya makmum seandainya dia entah tidak membaca sholawat kepada keluarga Nabi di tahiyat akhir, nah, itu apakah dia sunah sujud sahwi, Ustaz? Tidak boleh, karena sahwinya dia ditanggung imam. Kalau imam nggak sahwi, nggak usah sampai sujud sahwi. Kecuali kesalahan itu terjadi waktu masbuk. Imam salam, Anda berdiri, melanjutkan. Nah, di situ Anda melakukan kesalahan yang sudah sujud sahwi. Maka untuk Anda sunnah sujud sahwi, karena sudah bukan makmum lagi. Anda sudah free dari imam. Ya, itu sedikit dari pembahasan berjamaah. Ya. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Apa itu? Salam. Masalah ini kebiasaan untuk mengangkat tangan. Ini mengangkat tangan terus sampai 8 kali. Menurut pengetahuan saya itu hanya 4 kali aja gitu. Sebenarnya selalu angkat tangan. Ini mungkin makna atau apa? Oh iya, jadi angkat tangan yang sunnah di 4 keadaan ya. Waktu ruku, waktu i'tidal, waktu berdiri di tahiyat awal, dan waktu takbiratul ihram. Itu 4 takbir, 4 angkat tangan yang disunahkan waktu takbir dan i'tidal yang dilaksanakan Allah. Nah, selain itu tidak disunahkan alias makruh. Kalau makruh berarti masuk kategori gerakan di luar sholat, yang mana kalau terjadi 3 gerakan berturut-turut batal sholat. Ya, itu angkat tangan yang demikian masuk kategori gerakan yang kalau 3 kali berturut-turut batal sholat. Ya, kenapa? Karena gerakannya nggak disunahkan. Angkat tangan di waktu mau sujud, angkat tangan nggak disunahkan. Kalau dia angkat tangan sekalian pas garuk-garuk, nah batal 3 sudah. 3 gerakan dia kerjakan, batal. Kenapa? Karena 2 angkat tangan itu nggak termasuk 2 gerakan. Ya. Ketika mau sujud itu tidak disunahkan alias makruh. Nah, dan wajib bagi dia untuk belajar itu, tanya, ya apa hukum ini? Dan wajib bagi yang mengetahui ngasih tahu. Yang mengetahui ini ngasih tahu. Tapi tadi ya adab ngasih tahu bukan depan orang banyak. Ya, panggil. Kalau memang yang ngasih tahu ini sangat muda, contoh anak-anak, yang dikasih tahu tua, ini kayak apa ini biar nggak tersinggung. Nah, kasih contoh aja, kayak yang dilakukan Sayyidina Hasan Sayyidina Husin, waktu lihat orang tua wudhu tapi nggak sampai siku, hanya mereka berdua bilang, ya, kai semua ya. Ini kami mau berlomba nih, lomba wudhu mana yang paling benar. Nah, memang disengaja Sayyidina Husin wudhunya kayak orang tua tadi, yang Sayyidina Hasan sempurna wudhunya. Maka orang tua itu bilang, oh ini yang benar kakakmu, kamu salah. Habis itu dia ngulang lagi untuk dia sadar kalau ini kayak dia tadi. Nah itu subhanallah, negur tanpa bikin orang tersinggung. Ya. Tapi itu cara paling bagus itu. Tapi kalau nggak bisa ya tadi, ya, 2 orang berberduaan saja kasih tahu. Atau paling gampang WA, telepon, itu paling gampang sudah. Enak sudah. Dan itu akan menjadikan dia gampang dari nasihat. Ya. Pertanyaan lain? Bagaimana hukumnya bermakmum atau kita berimam dengan kelompok yang
Jasimah itu apa sah kita sholat berjamaah kita? Iya. Jadi di dalam kategori hukum berjamaah termasuk makruh itu kalau kita bermakmum dengan orang fasik, pendosa besar. Pendosa besar yang belum tobat ya. Dan tobatnya dia, orang kalau berbuat fasik, dosa besar, itu label fasik nempel pada dia. Ya, kalau sudah nempel fasik ini, nggak bisa jadi wali nikah, jadi saksi nikah nggak sah, kemudian jadi imam makruh, ya. Sampai kapan itu? Sampai setahun. Kalau dia habis tobat, setahun itu nempel masih. Setahun dia nggak melakukan lagi, baru lepas label fasik, lepas kembali ke adil. Ya, adil itu sah, termasuk syarat wali nikah, syarat saksi itu adil. Ya, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin, kata Nabi SAW. Nah, termasuk juga yang makruh depan orang ahli bid'ah. Bid'ah ini apa, Ustaz? Nah, bid'ah itu akidah melenceng. Jadi kalau kita mau tahu arti bid'ah, istilah fikih ya. Kalau istilah hadis kan kullu bid'atin dolalah, hadis. Tapi hadis nggak pernah menjelaskan bid'ah itu apa, nggak pernah. Dia cuma mengucapkan, Nabi cuma bersabda, kullu bid'ah dolalah. Tapi arti bid'ah itu apa? Itu tidak pernah dijelaskan oleh Nabi. Ya, memang sempat Nabi menjelaskan dalam hadis yang lain, tapi maknanya terlalu lebar sehingga harus untuk disempitkan. Apa itu? Yaitu di dalam suatu hadis Nabi bersabda, kullu man ahdatsa fi amrina ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang saya membuat-buat, membikin-bikin dalam urusan kami, itu urusan agama. Ma laysa minhu yang enggak termasuk dari agama dibilang masuk agama, fahuwa raddun, ia tertolak. Ini masih remeng-remeng, apa cuman fi'il, apa itu keyakinan, apa itu ucapan, masih remeng-remeng. Tapi kalau kita wajib kita sempitkan itu ke maknanya. Apa? Maknanya adalah akidah yang enggak sesuai dengan akidah Nabi dan sahabat, itu tertolak. Nah, masalahnya bid'ah di sini ada dua, ada bid'ah mukaffirah, ada mufassiqah. Ada bid'ah yang bikin kafir, ada bid'ah yang cuman bikin dia fasik. Masalah keyakinan masalahnya, Pak ya. Bid'ah yang bikin dia fasik, contoh mengingkari adab kubur. Ya. Kemudian tidak percaya nyampenya doa dari yang hidup ke yang wafat. Itu bid'ah mufassiqah, bid'ah yang bikin fasik. Walaupun orang itu banyak puasa sunnah, tetap dosa bid'ah ini besar, Pak. Di bawah kufur dia. Ya, lebih parah dari dosa anggota badan. Anggota badan ini kayak zina, judi, itu anggota badan. Itu masih bawah itu, di bawahnya bid'ah. Bid'ah ini di atasnya itu. Nah, kalau bid'ah mufassiqah, ya, itu makruh. Tapi kalau bid'ah mukaffirah yang bikin kafir, contoh percaya ada nabi setelah Nabi Muhammad. Ya. Percaya ada nabi setelah Nabi Muhammad. Ya, seperti ini, atau mengatakan enggak ada keluarga nabi, itu habis semua. Oh, yang seperti ini bisa mukaffirah. Sebagian ulama, kalau yang masalah ahlul bait ini ya. Nah, ya kalau sudah mukaffirah enggak sah. Tapi kalau yang mufassiqah sah tapi makruh. Imam bin Hajar dalam kitabnya Al-Infirad Afdal, sendirian lebih utama daripada bermakmum dengan yang model gini. Ya. Terus mujasimah, yaitu mujasimah ini yang menganggap Allah itu seperti makhluk. Ya. Ada tangan, ada mata, ada gini. Nah, ini sebagian besar ahlu sunnah menganggap kufur. Sudah kufur dia. Kalau dia seperti itu. Dan harus terang-terangan ya. Dia terang-terangan bilang itu. Kalau masih perkiraan kita, jangan kita menuduhnya kufur. Karena ahlu sunnah itu tidak gampang ngafirkan orang yang sholat ke arah kiblat.
nggak gampang ngafirkan. Istilahnya selama masih ada alasan dia kita anggap muslim, anggap dia muslim. Selama masih ada alasan. Ya, lebih baik kita menganggap orang yang dia ini banyak maksiatnya ini ahli surga, daripada kita mengeluarkan orang hanya satu kesalahan kita keluarkan dia dari Islam. Itu bahaya. Ya, urusan maksiat dia dengan Allah aja, tapi kita menghakimi, jangan. Urusan dia dengan Allah. Ya. Karena itulah nggak ada ceritanya kita mengkafirkan yang model Syiah lah. Wah inilah nggak pernah kitanya. Ya, tapi kalau seandainya mereka ciri-ciri kelompok yang biasanya sesat itu gampang ngafirkan. Dikit kafir, gampang ngafirkan. Nah, tapi kalau Islam yang benar nggak gampang demikian. Ya, karena mereka berhati-hati dengan ucapan la ilaha illallah itu hati-hati. Kenapa? Karena ini kalimat besar. Sayyidina Usama bin Zaid itu pernah waktu tengah-tengah perang ada orang kafir itu sudah kepepet. Ya, pedangnya sudah jatuh, sudah kepepet sudah. Mau dihantam pakai pedang, dia bilang la ilaha illallah. Kata Sayyidina Usama, wah ini alasan aja ini. Menggal sudah, menggal. Terus pulang cerita ke Nabi SAW. Nabi marah. Apa yang engkau perbuat dengan la ilaha illallah? Kok kayak gitu engkau dengan orang yang bilang la ilaha illallah? Ya Rasulullah, dia cuma alasan aja. Sudah engkau belah dadanya sampai engkau tahu dia itu alasan. Sampai nggak diajak ngomong Nabi berhari-hari. Gara-gara menyepelekan la ilaha illallah. Nah, ini sehingga dalam hal ini yang model-model gitu mending nggak usah kita sholat di belakangnya. Kalau yakin betul ya, apalagi model yang beranggapan berkeyakinan nggak wajib sholat lagi, itu sudah murtad Pak. Keluar dari Islam. Ya, walaupun pecian terus. Atau yang model-model lah, yang menghalalkan zina lah, menghalalkan ini, itu bahaya. Pelaku zina nggak sampai keluar dari Islam selama dia meyakini zina haram. Tapi meyakini zina itu halal walaupun tidak pernah melakukan, dia keluar dari Islam. Itulah urusan akidah berat. Karena itulah tauhid itu benteng agar kita nggak kemasukan macam-macam itu. Karena banyak orang nggak belajar tauhid akhirnya macam-macam yang dia pelajari gara-gara terbuka semuanya ya, semua yang di Google dia pahami semua. Nah, ini yang bikin sesat di situ. Ya. Dan semoga Allah taala jadikan kita orang-orang yang senantiasa di dalam lingkup rahmatnya, lingkup maghfirahnya. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah kunyat salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقراباتنا في ديننا ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا الأنبياء لمن أرضى بالخير وفاق كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.